Shalom, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Salah satu kisah iman yang seharusnya menggetarkan hati kita yang tercatat di dalam Alkitab adalah kisah iman seorang ibu yang anaknya sedang kerasukan setan dan sangat menderita sekali. Nah, saudaraku, mengapa kisah ini saya sebut sebagai sebuah kisah yang seharusnya menggetarkan hati setiap kita? Kita akan menemukan jawaban yang ada di dalam firman Tuhan, tepatnya di dalam Matius pasal yang ke-15 ayat yang ke-21 sampai dengan ayat yang ke-28. Perempuan Kanaan yang percaya. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak." Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Video kali ini adalah bagian ketiga dari sebuah topik, yaitu tak ada badai yang abadi. Bagaimana cara mengatasi kesulitan? Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita kembali kepada kebenaran firman Tuhan yang telah kita baca tadi di dalam Matius pasal 15 ayat yang ke-21 sampai dengan ayat yang ke-28. Mengapa saya katakan bahwa iman atau kisah iman daripada perempuan, seorang ibu yang anaknya kerasukan setan dan sangat menderita, itu saya sebut sebagai kisah iman yang seharusnya menggetarkan hati kita? Karena iman daripada ibu ini adalah iman yang harus melewati ujian-ujian yang menghancurkan harga dirinya. Dan mengapa saya mengatakan bahwa iman daripada ibu ini adalah iman yang melewati ujian-ujian yang menghancurkan harga dirinya? Mari kita akan perhatikan lebih dalam lagi nats yang baru saja kita baca tadi. Saudaraku, di dalam kisah itu diceritakan bagaimana ibu ini mengalami pergumulan, kesulitan yang sedemikian rupa, dan akhirnya dia dengan sebuah keyakinan untuk mendapatkan pertolongan daripada Tuhan. Dia datang di hadapan Tuhan dan kemudian dia sujud dan berteriak kepada Tuhan dan meminta kepada Tuhan pertolongannya. Tetapi mari kita lihat pada waktu dia meminta pertolongan kepada Tuhan, bagaimana respon daripada Tuhan Yesus Kristus. Kita telah membacanya bahwa respon pertama kali pada waktu Yesus melihat daripada perempuan yang meminta tolong ini, Alkitab mencatat bahwa Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Nah, saudaraku, seringkali kita mendengar bahwa Tuhan itu selalu menjawab doa kita, yaitu dengan jawaban ya, tidak, atau tunggu. Tetapi hari ini saya harus menyampaikan kepada saudara sekaliannya bahwa seringkali Tuhan tidak selalu menjawab, tidak selalu langsung menjawab daripada apa yang kita doakan. Seringkali terjadi Tuhan diam terlebih dahulu. Seringkali terjadi Tuhan sama sekali tidak menjawabnya. Dan ini terjadi pada waktu perempuan Kanaan ini yang anaknya kerasukan setan ini meminta tolong kepada Tuhan. Dan ketika Tuhan sama sekali tidak menjawabnya, itu bisa memberikan sebuah kesan bahwa Yesus tidak mempedulikan dia. Bahwa Yesus tidak memperhatikan dia. Ini yang
pertama. Kemudian yang kedua, kita melihat ketika murid-murid Tuhan Yesus Kristus melihat respon Tuhan Yesus yang diam saja, apa yang dilakukan oleh murid-murid daripada Tuhan Yesus Kristus pada waktu itu? Kita membacanya juga bahwa murid-murid Tuhan Yesus Kristus langsung bicara sama Tuhan dan berkata, Tuhan sudah suruh pergi saja ini perempuan. Dia berteriak-teriak, dia mengganggu. Ini ujian yang luar biasa, saudaraku. Murid-murid Tuhan Yesus adalah hamba-hamba Tuhan. Murid-murid Tuhan Yesus Kristus adalah pelayan-pelayan Tuhan. Tetapi ketika mereka melihat bagaimana ada seorang perempuan yang meminta pertolongan daripada Tuhan, mereka tidak mendukungnya, tapi justru berkata kepada Tuhan, Tuhan suruh saja pergi. Ini ujian yang luar biasa. Nah, yang sangat menarik sekali adalah kalau kita membandingkannya dengan Markus pasal 10 ayat yang ke-13 dan ayat yang ke-14. Dalam Markus pasal 10 pada waktu itu ada orang-orang yang datang membawa anaknya kepada Tuhan. Lalu kemudian ketika murid-murid daripada Tuhan Yesus melihat hal itu, murid-muridnya langsung marah dan mencegah mereka supaya mereka tidak membawa daripada anak-anak mereka kepada Yesus. Nah, yang saya mau ajak saudara untuk memperhatikan adalah bagaimana respon Tuhan Yesus Kristus pada waktu melihat murid-muridnya melarang anak-anak kecil datang kepada Tuhan. Bagaimana respon daripada Tuhan Yesus Kristus pada waktu melihat murid-muridnya melarang orang tua untuk membawa daripada anak-anak mereka kepada Yesus. Respon Tuhan Yesus tercatat bahwa Yesus sangat marah dengan murid-muridnya pada waktu itu dan menegur keras murid-muridnya. Nah, sekarang kita bandingkan. Mengapa di dalam kisah Matius pasal yang ke-15, yaitu seorang ibu yang datang kepada Tuhan Yesus Kristus untuk meminta tolong. Lalu murid-muridnya berkata, Tuhan usir. Sebenarnya murid-muridnya sama saja dengan yang diceritakan di dalam Markus pasal yang ke-10 ayat 13 dan ayat yang ke-15. Murid-muridnya mencegah, sama seperti dengan kisah daripada perempuan Kanaan ini. Tetapi kita lihat respon Tuhan Yesus Kristus terhadap sikap daripada murid-muridnya. Yesus sama sekali tidak memarahi murid-muridnya. Dan bahkan memberikan kesan Yesus setuju dengan apa yang dilakukan oleh murid-muridnya. Itu berarti bahwa Yesus dengan sengaja membiarkan murid-muridnya bersikap seperti itu. Kita perhatikan, kadangkala sikap orang-orang di sekitar kita yang sepertinya tidak mendukung kita, jangan berpikir itu sesuatu yang tidak baik untuk kita. Bahkan seringkali malah Tuhan pakai orang-orang yang ada di sekitar kita yang sepertinya tidak mendukung kita, itu dipakai oleh Tuhan. Ini ujian yang menghancurkan harga diri daripada perempuan itu karena murid-muridnya tidak mendukung. Lalu kemudian Tuhan memberikan jawaban atas apa yang menjadi seruan daripada perempuan Kanaan ini. Tapi jawaban Tuhan juga menjadi jawaban yang bisa menghancurkan daripada harga diri perempuan itu. Mengapa? Jawaban Tuhan yang pertama, dia mengatakan bahwa aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang di antara umat Israel. Dan ketika Tuhan memberikan jawaban ini, Tuhan seperti memberikan sebuah kesan kepada perempuan itu bahwa kamu bukan prioritasku. Prioritasku adalah untuk umat Tuhan. Aku datang untuk mereka, bukan untuk kamu. Kesannya seperti itu. Kamu bukan prioritasku. Itu ada jawaban Tuhan yang pertama. Jawaban Tuhan yang kedua lebih lagi bisa menghancurkan harga diri daripada perempuan itu. Karena Tuhan berkata tidak patut melemparkan, memberikan, menyerahkan roti yang untuk anak-anak kepada anjing. Pada waktu Tuhan mengucapkan kalimat ini dan memberikan jawaban ini kepada perempuan itu, memberikan sebuah kesan bahwa kamu tidak layak menerima berkatku, kamu tidak patut menerima berkatku. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada beberapa dari antara orang Kristen ketika dia berdoa meminta tolong kepada Tuhan dan Tuhan sementara tidak menjawab serta berdiam diri.
tidak sedikit dari antara kita kemudian tinggalkan Tuhan, undur daripada Tuhan, karena berpikir bahwa Tuhan tidak memperhatikan kita. Ada sebagian daripada orang-orang Kristen yang ketika mengalami pergumulan kesulitan dan kemudian melihat mungkin beberapa hamba Tuhan tidak peduli dengan dia. Mungkin beberapa anak Tuhan juga seolah-olah tidak peduli dengan dia. Dia menjadi kecewa, menjadi marah, menjadi dendam. Padahal seringkali hal itu diizinkan oleh Tuhan untuk menguji imannya. Dan ada beberapa dari antara orang-orang Kristen yang ketika mendengar jawaban Tuhan, mendengar firman, dan firman itu begitu keras, dan bahkan mungkin bisa menusuk sampai ke dalam hatinya, menyentil daripada egonya dan harga dirinya. Ada juga dari antara orang-orang Kristen yang kemudian menjadi tersinggung dan menganggap hal itu sesuatu yang dipakai untuk menyindir dia, dan akhirnya juga undur, pindah gereja, dan kemudian di tempat yang lainnya pun akan mengalami hal yang sama, dan dia akan terus berputar-putar. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tetapi bagi perempuan Kanaan ini, semuanya itu tidak dia lakukan. Meskipun dia mengalami perlakuan yang seperti itu, baik dari Tuhan Yesus maupun dari murid-muridnya, tidak membuat dia menjadi kecewa, menjadi mundur. Tetapi justru firman Tuhan mengatakan bahwa perempuan ini justru semakin mendekat dengan Tuhan. Perempuan ini semakin menyembah kepada Tuhan. Perempuan ini menjadi tidak kecewa dan tidak menyalahkan Tuhan. Maka dia berkata, benar Tuhan. Apa yang kau katakan kepadaku benar. Apa yang kau katakan tentang aku benar. Apa yang kau lakukan kepadaku benar Tuhan. Semuanya benar. Ini sebuah kalimat yang luar biasa. Dan sampai pada akhirnya perempuan ini menyatakan imannya. Pada akhir cerita dia menyatakan imannya. Benar Tuhan. Tetapi anjing pun makan dari remah-remah meja tuannya. Remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Saudaraku, ini yang saya sebut sebagai deklarasi iman. Deklarasi iman yang disertai dengan hati yang menyembah. Deklarasi iman yang disertai dengan sikap yang terus mendekat kepada Tuhan. Deklarasi iman yang disertai dengan kerendahan dan hati yang hancur itu dapat menghancurkan hati Tuhan, dapat menggerakkan hati Tuhan, dapat menyentuh dan meluluhkan hati Tuhan. Dan akhirnya Tuhan berkata, ibu, besar imanmu, jadilah padamu seperti yang engkau kehendaki. Dan saat itu juga anaknya menjadi sembuh. Pujian kemuliaan bagi Tuhan. Saudaraku, ini adalah langkah yang ketiga. Bagaimana kita mengatasi kesulitan kita? Deklarasikan imanmu di dalam kerendahan hatimu. Haleluya. Saudaraku, video-video yang saya unggah adalah video-video yang berseri. Nah, supaya saudara mendapatkan pemberitahuan pada saat saya mengunggah video, saudara bisa klik subscribe dan juga klik daripada logo lonceng itu, supaya pada saat saya mengunggah video yang baru, saudara langsung mendapatkan pemberitahuan akan video yang saya unggah. Dan seberapapun yang saudara terima, berkat yang saudara terima melalui program ini, saudara bagikan kepada yang lainnya, supaya yang lainnya pun menerima berkat seperti saudara menerima berkat. Puji Tuhan, Tuhan memberkati saudara sekalian. Amin.